Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rahmi, NIM 230304170. Saat ini saya akan membuat video tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya akan menjelaskannya kepada teman-teman saya, sahabat saya dari SMP sampai sekarang. Terhitung sudah 8 tahun saya berteman sama mereka. Mereka merupakan sahabat-sahabat saya, orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. FYI, saya mengumpulkan teman-teman saya ini sangat susah karena kami kuliah di berbagai universitas, kami tidak sama. Ada yang udah kerja, ada yang lagi sedang kuliah. Makanya ini dibuat mepet banget, mepet banget. Banget ya tuh. Harusnya ini ada belasan orang, cuman saya bawa teman-teman saya yang perempuan-perempuan saja. Kalau udah masuk yang laki-laki, repot kayaknya Pak. Selamat menyaksikan. Yuk, mulai. Ini namanya Yuni Asvita. Ini namanya Novia Ramadhani. Jadi teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Teman-teman sendiri tahu nggak etika itu apa? Etika tuh kayak perilaku yang harus dijaga gitu aja. Sikap. Betul. Jadi etika ini berasal dari dua kata. Yang pertama etos, yang kedua etiket. Kedua ini sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik atau buruknya perilaku seseorang. Paham. Jadi etika Pancasila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan. Etika ini nggak hanya kita dapat di sekolah, di perkuliahan. Mulai dari kita nih harusnya ada etika, ya. Berteman tuh harus ada etika ya. Biar pertemanan tuh lengkap. 8 tahun. Selanjutnya tunggu ya. Agensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyak nih kasus-kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga merusak semangat toleransi antar umat dalam beragama. Yang ketiga, masih terjadi pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, masih adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kita ini sama rata di dunia nih. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Harusnya di keadilan di sana tuh kita transparan. Kita nggak ada kayak yang orang sana diselesaikan sama orang-orang yang ada di dalamnya, itu nggak boleh dong. Selanjutnya ada yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Astagfirullahaladzim. Tolong dibayar pajaknya ya. Kami aja taat berpajak, kami aja baru-baru ini membayar SNK motor sama-sama. Udah belajar membayar apa namanya tuh SNK. Terus besok yang 5 tahun kita ganti plat, kita belajar juga tuh. Ya. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Tahu nggak teman-teman bahwa sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika nih? Ya, aku jelasin ya. Yang pertama, sumber historis. Historis itu yang kita tahu bahwa ini ceritanya bagaimana pada zaman Orde Lama nilai-nilai Pancasila itu sejarah nyambung. Aku jelasin. Pada zaman Orde Lama nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dari pandangan masyarakat. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjerumus pada pelanggaran etika politik seperti korupsi. Yang kayak kita bahas tadi, korupsi itu nggak baik, itu memiskinkan negara, teman. Yang kedua ada sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditentukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Yang ketiga ada sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak. Sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Nah, ada di penghujung video nih. Teman-teman nih tahu nggak yang udah aku jelaskan tadi? Udah mulai ngerti kan apa-apa aja agensi yang ada di Pancasila sebagai sistem etika, apa aja yang merusak etika? Udah pernah paham? Paham. Ngerti lah. Kasih ya. Kasih ya Bu Guru. Terima kasih untuk teman-temanku, sahabat-sahabatku, perempuan-perempuan elite family. Yes. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.